Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya bertujuan untuk mencari ridha Allah azza wa jalla, kemudian ia mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan hanya untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga kelak pada hari kiamat, yakni bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengenai tentang pentingnya niat ikhlas karena Allah, ikhlas mencari ridho Allah dalam belajar, dalam mencari ilmu. Ternyata salah niat, salah motivasi di dalam mencari ilmu menyebabkan tidak masuk surga. Rasulullah menggunakan kalimat tidak mencium baunya surga, tidak bisa mencium, tidak bisa mendapati baunya surga. Apabila bau surga saja tidak bisa didapat, yang itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, bagaimana bisa memasukinya? Sehingga hadis ini, pesan Rasulullah SAW ini harus kita perhatikan agar jangan sampai kita, anak-anak kita maupun generasi kita salah dalam motivasi belajar ilmu. Kita datang ke pesantren, kita datang ke sekolah, kita datang ke pengajian, kita membaca buku, kita mendengarkan YouTube atau apapun, kita berusaha untuk supaya semua itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, supaya Allah cinta dengan kita, Allah senang dengan kita, Allah suka dengan kita. Mencari ilmu sendiri adalah amal soleh, amal baik. Tetapi ketika salah niat, ketika niatnya adalah untuk kedudukan, supaya dihormati, supaya mendapat panggilan alim, ulama, supaya mendapat julukan si pandai, si ahli, jago debat, jago ijazah, atau gelar, atau gaji, pendapatan, penghasilan, apapun niatnya, yang selain Allah sangat membahayakan. Karena kita tahu surga itu kan milik Allah. Allah pemilik surga, dan keputusan seseorang masuk surga atau tidak masuk surga tergantung pada keputusan Allah. Sehingga ketika kita didapati oleh Allah, padahal Dia adalah yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu, kalau didapati ada noktah, ada noda motivasi selain Allah, itu membuat Allah tidak mau membiarkan orang seperti ini masuk ke dalam surganya. Bahkan mencium bau surga pun tidak boleh. Dan ini berbahaya. Kalau kita tidak bisa masuk surga, lalu mana tempatnya? Padahal di sana hanya ada dua, surga dan neraka. Jadi permasalahan niat ini bukan permasalahan yang kecil, bukan permasalahan yang remeh. Bahkan harus selalu kita selidiki. Dan teman-teman, godaan niat selain Allah itu jauh lebih banyak dan sangat banyak. Dan itu sudah sangat populer. Bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita belajar ilmu, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita kuliah, bagaimana kita macam-macam. Dan sebenarnya masalah niat ini bukan hanya untuk masalah mencari ilmu, banyak hal. Bahkan ada hadis yang cukup panjang tentang 3 orang yang dimasukkan ke dalam neraka padahal amalnya besar-besar.
dia seorang yang ahli Quran, yang kedua tentang orang yang kaya yang dermawan, dan yang ketiga orang yang terbunuh di jalan Allah. Ketiga-tiganya diseret ke neraka, bukan salah amalnya, bukan salah perbuatannya, itu perbuatan besar tiga-tiganya, adalah salah niatnya, yaitu ketiganya tidak meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari teman-teman kita untuk selalu duduk sejenak merenungi niat-niat kita dalam berbuat apapun. Kalau kita berusaha menyenangkan jutaan nama, ribuan nama, ratusan nama, itu tidak akan bisa dan akan berujung kepada kekecewaan serta ketersesatan. Tetapi kalau kita hanya bertujuan untuk menyenangkan satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang benar. Dan Allah akan selalu menolong, Allah akan ridho kepada orang yang memang di dalam hatinya tertuju hanya kepada Allah. Dan itu pembuktian kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang kita tuju selain Allah. Tidak ada motivasi dalam semua amal perbuatan kita selain untuk menyenangkan Allah, untuk mencari ridha Allah dalam semua perbuatan. Dan di dalam hadis ini adalah dalam awal mencari ilmu, motivasinya adalah karena Allah. Kita semua harus memohon ampun pada Allah. Kami memohon ampun pada Allah atas keburukan-keburukan niat yang selama ini selalu ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita memelesnya, bagaimanapun kita mau menyembunyikannya dari Allah, Allah tetaplah Maha tahu dan tidak bisa didustakan, tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu dengan kepalsuan perbuatan kita, sementara Allah Maha tahu bagaimana niat kita. Kita mohon ampun pada Allah atas keburukan niat kita, atas kesalahan motivasi kita. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kita taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa ikhlas mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah lillahi ta'ala dalam semua amal perbuatan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.